Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MC Rasmanjani Saputra akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik dan pengelolaan data dalam bentuk mean, modus, dan media. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik sehingga memudahkan untuk dianalisis. Secara umum, penyusunan tabel memerlukan identitas judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, catatan, dan sumber data. Penyajian data dengan tabel bisa berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori, misalnya 1. Jumlah penjualan menurut jenis barang, jumlah pengangguran menurut daerah, jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Gambar tabelnya tertera di gambar. Tabel dua arah. Tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori, misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi, jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Contoh gambar tabelnya tertera di gambar. Tabel tiga arah. Tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda, misalnya tabel dan penjualan barang-barang ekspor-impor berikut ini. Contoh gambarnya tertera di layar. Penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik adalah gambar yang terdiri atas garis dan titik koordinat. Dalam sebuah grafik terdapat dua jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X dengan posisi horizontal dan garis koordinat Y dengan posisi vertikal. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita dapat juga menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik-grafik yang umum dijumpai seperti grafik garis atau line chart, grafik balok atau batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart. Grafik garis secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line yang terdiri dari satu garis saja dan multi line yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis, baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis, sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya, grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya. Contoh grafik single line, perkembangan harga saham Telkomsel selama seminggu hari perdagangan pada bulan Desember 2018. Contoh gambar grafik garis tertera di layar. Contoh grafik multi-line, perbedaan harga saham Telkomsel dan Indosat selama seminggu hari perdagangan pada bulan Desember 2018. Contoh gambar di layar. Grafik balok atau batang. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari satu batang saja dan multi bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang, baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang, sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Contoh gambarnya tertera dalam layar.
Grafik lingkaran secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran saja dan multi pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan, biasa dalam persentase. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Contoh gambarnya tertera di layar. Pengolahan data dalam bentuk mean, modus, dan median. Pengertian mean. Mean yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penyembelahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Pengertian modus. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Pengertian median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika jumlah data genap, maka mediannya yaitu hasil penyembelahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Rumus mean. Nilai rata-rata mean. Nilai rata-rata dari kelompok data adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyak data. Untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kelompok data digunakan rumus berikut: X bar sigma X per N. Keterangan X bar sama dengan nilai rata-rata, sigma X sama dengan jumlah nilai, N sama dengan banyaknya data. Contoh soal, diketahui berat badan dari 10 orang adalah 45 kg, 60 kg, 50 kg, 40 kg, 40 kg, 50 kg, 50 kg, 50 kg, 60 kg, 45 kg, maka berat rata-rata dari 10 orang tersebut adalah. Jawaban, langkah pertama, hitung berat badan total keseluruhan dengan cara sigma X sama dengan 45 kg ditambah 60 kg ditambah 50 kg ditambah 40 kg ditambah 40 kg ditambah 50 kg ditambah 50 kg ditambah 50 kg ditambah 60 kg ditambah 45 kg sama dengan 490 kg. Langkah kedua, hitung berat rata-rata X, berat badan 10 orang dengan cara X sama dengan sigma X per N. 490 kg per 10 sama dengan 49 kg. Maka kesimpulannya, berat badan rata-rata 10 orang adalah 49 kg. Rumus modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Contohnya, data 45 kg, 60 kg, 50 kg, 40 kg, 40 kg, 50 kg, 50 kg, 50 kg, 60 kg, 45 kg. Berdasarkan data di atas, maka jumlah orang berat 40 kg sama dengan 2 orang, jumlah orang berat 45 kg sama dengan 2 orang, jumlah orang berat 50 kg sama dengan 4 orang, jumlah orang berat 60 kg sama dengan 2 orang. Maka modus dari data di atas adalah 50. Rumus median. Median yaitu cara untuk menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Median dilambangkan dengan ME. Tips mencari median. Median tergantung dari jumlah data yang genap atau ganjil. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika jumlahnya ganjil, silanglah angka paling kiri, kemudian angka paling kanan, dan ulangi. Jika tersisa satu angka, maka itulah median Anda. Silangkan angka di kanan dan kirinya hingga tersisa 2 angka di tengah. Kemudian jumlahkan keduanya dan bagilah dengan 2 untuk mencari nilai mediannya.
Contoh soalnya, data 45 kg, 60 kg, 50 kg, 40 kg, 40 kg, 50 kg, 50 kg, 50 kg, 60 kg, 45 kg. Berdasarkan data di atas, maka 40 kg, 40 kg, 45 kg, 45 kg, 50 kg, 50 kg, 50 kg, 50 kg, 60 kg, 60 kg. ME sama dengan 50 kg tambah 50 kg bagi 2 sama dengan 100 kg bagi 2 sama dengan 50 kg. Jadi kesimpulannya, median data di atas adalah 50 kg. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata karena saya sedang belajar, karena kesempurnaan milik Tuhan, kesalahan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me show you love. I know pretend.